ada sebuah kejadian ya. Kejadiannya itu ada seorang pemuda. Pemuda ini ya bisa dikatakan santri ya. Ya sebenarnya dikatakan santri ya, memang pernah tinggal di pesantren gitu. Tapi ya dia itu yang nggak suka mau menonjolkan kesantriannya, nggak suka mau menonjolkan bahwa dia itu bisa ngaji dan lain-lain gitulah. Tapi ya secara de facto ya dia itu si pemuda itu pernah tinggal di pesantren secara de facto gitu. Jadi ya tetap diakui santri gitu, walaupun dalam apa bahasanya ya, penampilannya tidak menunjukkan, tidak selalu menunjukkan keilmuannya, jadi nggak terlalu menonjolkan gitu. Nah, suatu saat di pemuda ini kan ada kajian ya, kajian atau ceramah atau diskusi gitu tentang agama. Nah, si pemuda ini bercerita tentang pentingnya apa namanya, ekonomi umat Islam itu harus maju. Umat Islam harus kaya, pentingnya harta ada di tangan umat Islam. Kemudian ya terus, jadi intinya ayo orang Islam harus berusaha menguasai ekonomi, harus kaya, nanti harta bisa dipakai untuk kebaikan, untuk memajukan umat, menolong umat Rasulullah gitu. Kemudian bercerita tentang roja. Jadi kalau kita sedikit gambarkan itu dalam agama itu kan ada roja, ada khauf. Kalau roja itu penuh harapan, menghayati Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Sayang. Di rahmatnya Allah itu nampak di depan mata kita, di pikiran kita, itu roja, harapan. Kalau khauf itu takut. Jadi membayangkan ibadah kita seperti apa, diterima enggak, harus hati-hati, jangan sampai asal-asalan ibadah itu, harus bener, sah tidak, tadabur, tafakur, ibadah kita selama ini bener enggak, sah tidak. Kemudian tentang adabnya Allah itu kalau mengadab itu kan karena keadilannya ya, jadi bukan karena apa-apa. Allah mengadab manusia atau kaum itu karena keadilannya gitu. Nah jadi khauf itu ya rasa takut, intinya khauf itu artinya takut, kalau roja harapan ya. Nah si pemuda ini bercerita tentang kayak orang kalau telat bangun subuh, ya udah bangun sholat, walaupun kodo ya kodo, sholat wudhu, sholat, lalu bersyukur, alhamdulillah masih bisa sholat, masih diizinin sholat, masih ada kretek hati mau sholat, bersyukur masih hidup, tidurnya nggak bablas, masih bisa sehat dan lain-lain. Jadi nggak berpikir gimana ini, aduh sedih, nangis, sholatnya kodo, bangunnya telat gitu. Jadi diajarkan roja gitu. Nah seketika itu selesai pengajian, atau ya katakanlah pengajian gitulah, ada jamaah yang protesnya itu apakah nggak bahaya ke umat, terlalu mempermudah umat, menyepelekan agama, roja terus katanya, terus diajari cinta dunia dan lain-lain. Nah si pemuda ini kan apa ya, agak sedikit nggak senang debat ya, hanya dengan santai, dengan tenang, nggak jawab, ngajak si orang yang itu, yang nggak terima itu, bahasanya nggak terima, untuk jangan terlalu kasar ya, apa ya, yang mempertanyakan, orang yang mempertanyakan itu diajak bersama dia untuk lihat YouTube, bareng-bareng lihat YouTube ya, diajak berziarah ke beberapa channel YouTube yang kajian Islam gitu, ceramah, pengajian. Di situ ditemukan sekitar belasan channel YouTube yang mengkaji tentang waro, tentang khauf, tentang takut siksa, adab, tentang jangan kaya, jangan cinta dunia, harus sederhana, nggak mau kaya, nggak mau dikasih, dan lain-lain. Nah intinya apa, kata si dia, orang yang ngomong tentang cinta dunia itu sudah banyak, orang yang ngomong tentang khauf
sudah banyak. Kalau nggak ada yang berani orang yang ngomong tentang roja, umat nggak akan ada pilihan lain selain khauf. Umat nggak akan kenal tentang roja. Kita berbicara tentang umat awam ya, bukan orang yang ngaji. Kalau orang yang ngaji tentu sudah tahu lah posisi harta dalam Islam seperti apa. Kaya itu bukan dilarang, sudah tahu semua yang ngaji. Tapi umat yang di bawah ini kalau diasupi hanya yang waro, yang khauf terus-terusan, yang jangan cinta dunia, nggak akan maju. Jadi sebenarnya itu sengaja dia itu sebenarnya bisa ngejelasin tentang harta tuh bisa dua versi. Mau cara yang jangan cinta dunia juga bisa menjelaskan tentang ubudiyah, mau yang pakai khauf paham ngerti. Cuman dia sengaja milih, pemuda ini sengaja milih menjelaskan yang roja dan milih menjelaskan yang pentingnya harta, pentingnya dunia, pentingnya ekonomi umat gitu. Karena yang cerita tentang hubud dunia nggak boleh, jangan cinta dunia, sederhana udah banyak gitu. Saya yang lain, saya yang versi lain supaya mengimbangkan, karena lebih banyak yang itu. Jika kita kalkulasikan, channel-channel itu banyak yang mengkaji tentang waro, tentang tasawuf, tentang jangan cinta dunia, terus tentang khauf, itu sudah banyak banget. Nah makanya saya yang cari yang lain, kata dia gitu. Jadi jawabnya dengan langsung dengan fakta gitu. Di YouTube itu terbukti channel lebih banyak yang menjelaskan tentang hal yang lain dia jelaskan. Makanya dia sengaja pilih jawaban yang seperti ini untuk mengimbangi. Terus kata pemuda ini, umat itu nggak dimotivasi tentang harta juga udah males, nggak dimotivasi tentang harta, tentang perlunya harta dalam umat Islam, ekonomi umat Islam pentingnya itu juga udah males, udah melarat, apalagi nggak dijelasin. Justru dijelasin itu supaya memotivasi. Ada orang Islam yang kaya, kita rindulah orang kaya terbesar 5 besar ada orang Islamnya gitu. Orang terkaya di dunia atau di Indonesia 5 besar ada orang kita gitu. Orang yang aswaja misalkan, itu kan kita rindu katanya, kata dia gitu. Jadi ya tahu sendirilah, semuanya paham pasti ya inti dari apa bahasanya, inti dari pokok pikiran yang saya utarakan ini apa, yang dengan kejadian ini gitu. Pelajarannya apa pasti semuanya paham ya. Berdoa itu saja, mantap.